Saudara-saudari, hari ini dari fajar, pagi, siang, dan sekarang sudah menjelang petang. Matahari sedikit lagi akan terbenam. Dalam hitungan waktu kita sudah mengalami 12 jam siang. Tetapi pertanyaan, di dalam 12 jam itu kita sudah lakukan apa? Kita sudah mempersembahkan apa bagi negeri yang kita tempati bersama ini? Dari Padepokan Wasur, di sebuah tempat yang nyaman, yang banyak memberikan makna kehidupan bagi saya. Bisa menyaksikan matahari terbit mengangkasa dari Cakrawala Timur, kemudian meninggi, menghadirkan sebuah siang yang menerangi kita semua. Tapi matahari tidak selamanya terbit, dia juga mengenal petang, senja, dan sebentar lagi akan menghilang di tepian batas Cakrawala Timur. Dari hitungan waktu yang datang, siapa yang pernah membuat catatan bahwa setiap hari dia sudah memiliki agenda kerja yang dapat menghitung, yang telah berencana untuk mengerjakan segala sesuatu sepanjang hidupnya, sampai hidupnya juga mengalami senja. Kalau dari hitungan seperti itu, usia 70 tahun dapat dikategorikan itu usia senja. Yang beda adalah kemilau alam dan kemilau sosok manusia. Kalau alam akan menghilangkan, akan mempersembahkan kemilau senja dengan keemasannya, dan tidak satu kali, entah sudah tidak terhitung berapa kali bumi ini mengalami senja. Tapi manusia hanya mengalami sekali fajar dan menjalaninya sampai usia senja. Saya coba mengambil refleksi alam itu untuk membayangkan bagaimana kita
hidup sangat tidak berperhitungan tentang nilai waktu. Hari ini saya di samping akan menikmati sore hari di Wasur, tapi juga saya ingin mengirimkan sebuah catatan pesan dari Wasur untuk semua yang akan menyaksikan rekaman ini, bahwa kalau tidak buat apa-apa, mari kita syukuri akan kerja matahari yang dengan ikhlas memberikan kita cahaya, memberikan kita waktu untuk bekerja, meskipun tidak seluruhnya kita gunakan waktu itu dengan bijaksana. Sudah mulai ada petanda hujan, walaupun angin belum bertukar dari angin timur dan bergeser ke tenggara, dan angin barat meskipun juga sudah mulai awan dari barat seperti tadi siang sudah beriringan yang memberi petanda bahwa musim hujan sedikit lagi akan tiba. Tapi yang masih terlihat adalah hamparan sawaku yang mestinya kemarin memberikan pangan bagi saya yang juga bisa kita berbagi kepada siapapun. Ternyata kemarin itu gagal. Rumput kering, air pun kering, dan orang bisa memanfaatkan berkat kekeringan itu untuk memanen ikan dari rawa-rawa. Saudaraku, aku coba menyimak makna kerja alam ini. Merenung dan juga coba mengajak semua lewat tontonan di kota kecil ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan sebagai sebuah sapaan kehidupan bagi kita semua. Saya hadir menjelang sore. Selain nanti kita akan mengucapkan selamat sore, tetapi yang paling penting adalah buah waktu yang kita sudah persembahkan sepanjang hari. Rencana saya selanjutnya adalah mempersiapkan lahan luas ini, mempersiapkan bibit, dan begitu hujan pertama tiba kita sudah mulai bertanam supaya 2024 akan menjadi tahun berkat pangan bagi kami di Merauke. Dan kelebihannya kita bagi kepada sesama saudara yang ada di Bovendigul, yang ada di MAPI, di Asmat. Kalau ada lebih lagi lewat tangan-tangan teman-teman yang akan bekerja untuk mendistribusikan ke berbagai kabupaten di beberapa kepulauan di timur Indonesia. Pemerintah di berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu dengan ajakan slogan kerja, kerja, kerja. Dan berapa yang pernah menerjemahkan ajakan kerja, kerja, kerja itu? Lalu apa yang kita kerjakan? Sudahkah kita memiliki agenda untuk kerja-kerja itu? Salah satu kebutuhan
dan menjadi agenda dunia itu adalah program ketahanan pangan. Karena pertumbuhan penduduk sekarang berkembang menurut kecepatan deret ukur, sementara kontrol terhadap strategi ketahanan pangan, mulai dari lapisan yang terkecil, khusus di kita ini, termasuk juga di Indonesia lain, bahkan ke dunia, dan ada beberapa belahan benua yang secara kritis mengalami kesulitan pangan. Sehingga negeri yang ramah terhadap keseimbangan alam itu harus memanfaatkan lahan sebaik-baiknya dengan menanam aneka tanaman yang tidak monokultur, tetapi menanam aneka tanaman sehingga kita bisa menghasilkan atau memproduksi aneka bahan pangan bagi kebutuhan kita dan juga lebihnya untuk kebutuhan sesama saudara yang mengalami kesulitan. Pikiran itulah yang selalu ada pada diri saya selaku sosok tokoh dan orang tua yang sudah menjalani hidup sampai 70 tahun. Pertanyaan kepada diri saya juga, selama 70 tahun saya sudah buat apa bagi tanah ini, bagi masyarakat di tanah ini. Ternyata fakta dari hitungan perubahan hidup masyarakat, tidak usah kita menggunakan bahasa-bahasa dewa yang menghibur, yang namanya masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Saya hanya ingin menggunakan pesan sederhana dalam kitab suci, yaitu hidup berkecukupan. Nah, mari kita jalankan program sederhana yang membuat masyarakat kita hidup berkecukupan, tidak berkekurangan, dengan melakukan unjuk kerja yang mengelola kelimpahan anugerah rahmati karunia Allah, tanah datar yang luas, ikan yang berkelimpahan, udang di laut, di hutan pun banyak aneka keragaman hayati. Semua itu menjadi bahan rahmati Tuhan yang kita harus gunakan dengan bijaksana, sehingga kita tidak menyalahkan siapapun, tetapi kita mulai dengan berkomitmen pada diri kita sendiri untuk mulai menciptakan peluang dengan memanfaatkan seluruh jengkal tanah rahmat Tuhan dengan menanam. Program sederhana, satu hari satu pohon, entah mau pilih kelapa, entah mau pilih pisang, entah mau pilih sagu, entah mau pilih apapun. Tetapi wajib hukumnya kalau kita memulai program sederhana satu hari satu, tentu akan berdampak terhadap konstruksi ketahanan pangan kita, mulai dari keluarga kepada lingkungan dan juga wilayah lebih luas di kabupaten bahkan provinsi kita. Saya merencanakan untuk hadir sebagai pemacu diri saya. Saya tidak mau memerintah siapapun, tapi saya hanya mau mengajak siapapun untuk memulai dengan melakukan kerja, entah mau dilakukan dalam lingkup desa, RT, RW, atau kampung. Mari saudaraku, kita mulai untuk
mengajak atau memacu, mencambuk diri sendiri untuk mulai kita bekerja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi satu penyulut semangat bagi siapapun yang mendengar untuk memulai. Saya sudah berjanji tahun ini harus menanam kelapa 365 pohon. Kita udah tanam tetapi ada yang mati, tentu kita akan ganti lagi. Sebagai bukti komitmen diri untuk tanam kelapa. Dan bibitnya saya sudah siapkan ribuan pohon. Dan minggu-minggu depan kita sudah mulai lanjutkan lagi untuk menuntaskan komitmen melakukan penanaman salah satu unsur pangan kita, yaitu kelapa dan juga pisang, dan sebentar lagi padi, jagung, dan yang sudah kita awali adalah cabai dengan tomat, dan itu sudah ada buahnya. Yaitu komitmen pribadi saya yang saya ingin supaya kita semua berkomitmen pada diri kita sendiri untuk memulai mengatasi kesulitan dengan cara kita memulai dari diri kita sendiri. Tidak ada yang mau berkedudukan jadi tukang perintah, tapi yang mau adalah kita mendorong diri kita sendiri untuk memulai karya bakti. Pertama, memanfaatkan pekarangan, memanfaatkan seluruh jengkal tanah yang kita miliki untuk kita tanam, supaya besok ada kelimpahan pangan. Dan dari sanalah terjadi satu konstruksi fundamental ketahanan pangan hidup kita. Mulai dari rumah tangga kita, keluarga kita, masyarakat kita, kabupaten kita, provinsi kita, bahkan juga nasional. Ini ajakan petang hari, dan kesempatan hari berikut kita akan tampil dengan agenda yang berbeda, tetapi tetap dalam semangat bagaimana kita melakukan satu manuver dinamis dalam membangun karya bakti dengan hal-hal yang menjadi isu sosial. Kita tidak lebih bermain di isu politik, tapi mari kita lebih fokus kepada isu sosial yang akan menjadi fondasi ketahanan pangan, dan ketahanan pangan itu menjadi fondasi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Itu saja saudaraku semua. Saya akhiri sebelum matahari terbenam. Nikmatilah sisa-sisa matahari yang akan mengakhiri tugasnya, mengakhiri dharma baktinya tanpa piagam penghargaan, tanpa ucapan terima kasih. Tapi saya mau menjadi bagian dari makhluk yang tahu terima kasih dan sampaikan selamat pagi matahari, dan juga sore hari ini saya akan tutup. Terima kasih matahari. Itu saja, sampai jumpa di pertemuan berikut.